Selama lebih dari 2 minggu, juru bicara Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah menghilang dari layar televisi. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan warga Palestina dan menimbulkan spekulasi di kalangan warga Israel. Namun juru bicara sayap militer Hamas tersebut muncul kembali dengan memberikan pidato terbarunya pada Minggu 10 Desember 2023. Sebelumnya, media Israel mengindikasikan bahwa ketidakhadiran juru bicara Al-Hassam mungkin disebabkan oleh cedera atau kematiannya selama perang yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Namun dugaan tersebut terbantahkan setelah Abu Ubaidah 2 minggu menghilang. Dalam rekaman audio terbarunya, Abu Ubaidah mengumumkan pencapaian Hamas dalam perang melawan Israel. Brigade Al-Hassam telah berhasil menghancurkan 180 kendaraan militer Israel. Ratusan kendaraan IDF tersebut hancur sejak berakhirnya gencatan senjata 10 hari yang lalu. Brigade Al-Hassam menyerang kendaraan Israel dengan peluru lapis baja Al-Yasin 105, peluru tandem, bom Sawas, dan perangkat aksi gerilya. Tidak hanya itu, Al-Hassam juga melakukan sejumlah besar operasi khusus melawan pasukan Israel, seperti menyerang pasukan berjalan kaki di luar gedung dengan peluru anti-benteng, menyiapkan penyergapan, menyerang patroli jalan kaki dengan alat peledak, dan menyerang mereka dari jarak nol dengan senjata. Pejuang Al-Hassam melakukan lusinan operasi penembak jitu, meledakkan ladang ranjau, memasang jebakan pada saluran ranjau dan menjebak mereka dalam perangkap yang telah disiapkan sebelumnya. Operasi ini mengakibatkan sejumlah besar kematian dan cedera di antara pasukan militer Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan agar militer Hamas untuk segera menyerah atas perang dengan IDF di jalur Gaza. Sementara itu di waktu bersamaan, Brigade Al-Hassam, sayap militer Hamas menegaskan akan terus berjuang. Juru bicara Brigade Al-Hassam Abu Ubaidah pada Minggu 10 Desember 2023 memberikan pidatonya setelah menghilang 2 pekan. Abu Ubaidah menyatakan akan terus memberikan perlawanan pada pasukan Israel di jalur Gaza. Bahkan pejuang Al-Hassam berjanji akan melawan IDF dimanapun dalam pertempuran suci tersebut. Abu Ubaidah pun memperingatkan bahwa kehidupan sandera hanya dapat terjamin jika tuntutan kelompoknya dipenuhi. Sebelumnya diberitakan Benjamin Netanyahu meyakini pertempuran di jalur Gaza sudah memasuki fase akhir. Perdana Menteri Israel itu pun menyerukan Hamas segera menyerah. Namun konfrontasi sengit masih berlangsung baik di wilayah selatan maupun utara Gaza. Netanyahu kemudian memberikan pernyataan retorik dengan meminta para anggota Hamas agar jangan bersedia terbunuh hanya untuk pemimpin Hamas di Gaza, yakni Yahya Sinwar. Israel terus menyatakan bahwa kerugian yang mereka alami di jalur Gaza tergolong sedikit, namun sebaliknya helikopter milik unit penyelamat 669 Israel terpantau sibuk bolak-balik ke berbagai wilayah di jalur Gaza. Helikopter tersebut diduga membawa militer IDF yang terluka akibat perangnya di jalur Gaza. Situs web Palestina melaporkan pada Sabtu 9 Desember 2023 bahwa beberapa video beredar menunjukkan helikopter Israel membawa militer Israel yang sakit dan terluka dalam jumlah besar. Tidak diketahui pasti rumah sakit mana yang menjadi penerima terbesar tentara Israel yang terluka, namun rumah sakit Sorouha di Bir al-Saba dilaporkan menerima banyak tentara Israel yang mengalami sakit. Rumah sakit tersebut terletak pada jarak yang relatif jauh dari medan perang di Gaza. Mereka yang tiba di rumah sakit ini biasanya terluka parah. Di saat yang bersamaan, semua kelompok perlawanan di Gaza dan juga Lebanon melaporkan keberhasilannya. Brigade Al-Hassam, sayap militer Hamas, menyatakan pihaknya melawan IDF di semua front. Pejuang Al-Hassam menargetkan tank Zionis Merkava di poros timur Han Younis dengan peluru Yasin 105. Di selatan kota Gaza, Al-Hassam juga menargetkan ruang komando militer Israel. Dan di poros utara kota Han Younis, Al-Hassam melenyapkan kumpulan pasukan Israel dengan mortir. Penyerangan ini belum termasuk dari kelompok perlawanan Palestina lainnya di seluruh wilayah Gaza. Moskow tetap mempertahankan posisi yang jelas menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat di jalur Gaza. Hal ini berbeda dengan sikap Washington yang pro dengan Tel Aviv. Terkait hal itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu protes atas sikap Rusia yang membela Palestina. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pemimpin Israel telah memprotes melalui percakapan telepon dengan Rusia atas posisi Moskow di Dewan Keamanan PBB mengenai genosida Israel di jalur Gaza.
Protes tersebut disampaikan kantor Netanyahu pada Minggu 10 Desember 2023. Pasalnya, sikap Rusia mengutuk Tel Aviv atas perang di Gaza sangat mengganggu Israel. Netanyahu juga menolak penuh terhadap apa yang digambarkan sebagai kerjasama Rusia dengan Iran. Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia mengatakan bahwa sebagai kekuatan pendudukan, Israel tidak mempunyai hak untuk membela diri. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri berulang kali menyuarakan kritiknya terhadap perang Israel. Bahkan Putin menggambarkan perang Israel sebagai akibat dari kegagalan diplomasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Rusia juga memperingatkan Israel agar tidak membanjiri terowongan jalur Gaza dengan air laut. Dmitry Polyansky, wakil pertama perwakilan tetap Rusia untuk PBB, mengatakan langkah tersebut merupakan sebagai kejahatan perang. Tidak hanya sampai di situ, pernyataan Rusia juga membuat Israel meradang. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengakui bahwa negaranya memiliki hubungan dengan militan Hamas Palestina. Namun ia menegaskan bahwa hubungan itu hanya terbatas di bidang politik. IDF dilaporkan menggunakan teknologi baru dalam mengirimkan pasokan logistik kepada pasukan Israel di Khan Younis, Selatan Gaza. Operasional dengan menjatuhkan peralatan kepada pasukannya melalui udara ini diberi nama Sandi Hadiah dari Surga. Militer Israel mengatakan telah mengirimkan sekitar 7 ton peralatan ke ratusan tentara Brigade Komando Divisi 98 yang ada di wilayah Khan Younis. Pengiriman lewat udara dengan ketentuan terpadu ini merupakan pertama kalinya dalam 17 tahun ketika Perang Lebanon kedua pada 2006. Pasukan pertahanan Israel merilis video yang menunjukkan pesawat kargo C-130J dari Skuadron 103 Angkatan Udara Israel menjatuhkan peralatan tersebut. Rekaman juga menunjukkan cara kerja teknologi baru Israel dalam mengirimkan pasokan ke militer Israel. IDF mengklaim sistem operasional canggih ini memungkinkan peralatan yang dijatuhkan dengan parasut secara akurat, sementara teknologinya menyesuaikan diri dengan pasukan di darat, memungkinkan penerjunan udara untuk menavigasi secara tepat ke targetnya. Salah satu kemampuan operasional yang unik bagi Divisi 98 adalah kemampuan untuk mandiri dalam situasi di mana tidak memungkinkan untuk mengirim pasokan dari darat. Semua departemen mempraktikkan penggunaan sistem ini bersama-sama untuk mencapai kemampuan pengiriman parasut yang akurat. Italia, Prancis, dan Jerman menyerukan Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi ad hoc terhadap kelompok militan Hamas dan para pendukungnya. Seruan tersebut tertulis dalam surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri ketiga negara tersebut. Surat bersama tersebut ditujukan kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell. Reuters mengutip surat tersebut pada Senin 11 Desember 2023. Adapun isi surat tersebut yakni Italia, Prancis, dan Jerman menyatakan mendukung penuh atas sanksi ad hoc terhadap Hamas dan para pendukungnya. Penerapan sanksi ini akan memungkinkan untuk mengirimkan pesan politik yang kuat tentang komitmen Uni Eropa terhadap Hamas. Seruan ini juga sebagai bentuk solidaritas tiga negara tersebut terhadap Israel. Pernyataan ini muncul setelah militer Prancis menembakkan jatuh 2 drone di Laut Merah. Kapal fregat Prancis menjatuhkan 2 pesawat berawak tersebut saat berada di 110 km dari pantai Yaman. Pencegatan dan penghancuran ini dilakukan pada Sabtu 9 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 waktu setempat. Media Israel mengakui canggihnya sistem rudal milik militan Palestina Hamas. Disebut sistem rudal Hamas masih menjadi tantangan bagi militer Israel. Konfrontasi dengan kekerasan terjadi di Khan Younis di tengah penembakan artileri Israel di kota tersebut. Mengutip Al-Mayadin Senin 11 Desember, narasumber dari media Israel melaporkan bahwa Hamas mampu mengimbangi teror pasukan Israel yang mencoba menembus wilayah jalur Gaza. Brigade Al-Qassam mampu menargetkan kumpulan tentara pendudukan di dalam markas komando lapangan dengan bom barel anti-personil. Akibat serangan tersebut, 13 dari 15 tentara Israel tewas seketika. Kemudian Brigade Al-Qassam menghabisi 2 tentara yang tersisa. Tidak hanya itu, Brigade Al-Qassam menyerang kendaraan Israel dengan peluru lapis baja Al-Yasin 105, peluru tandung, bom sawas, dan perangkat aksi gerilya. Bahkan Brigade Al-Qassam menyerang 4 tentara IDF dengan jarak dekat di sebelah timur Israel, kota Khan Younis. Di sebelah timur kota, Al-Qassam menyerang pasukan khusus Israel dengan bom petir yang mengakibatkan tentara Israel tewas dan terluka.
Militer Israel menjatuhkan bom di kota utama Gaza Selatan pada Senin 11 Desember 2023. Pengeboman ini sebagai respon atas ancaman yang dilontarkan kelompok militan Hamas terkait tidak adanya sandera Israel yang akan meninggalkan wilayah itu hidup-hidup kecuali tuntutan pembebasan tahanan dipenuhi. Koresponden dari AFP melaporkan bahwa serangan IDF menghantam kota utama Khan Younis, Gaza Selatan. Di saat yang bersamaan, militan Palestina Jihad Islam mengatakan mereka telah meledakkan rumah di mana tentara Israel sedang mencari terowongan di rumah tersebut. Sebelumnya pada Minggu, Hamas memperingatkan bahwa Israel tidak akan menerima tahanan mereka hidup-hidup tanpa pertukaran dan negosiasi serta memenuhi tuntutan perlawanan. Israel mengatakan masih ada 137 sandera di jalur Gaza yang ditahan oleh kelompok Hamas. Sementara para aktivis mengatakan sekitar 7.000 warga Palestina berada di penjara Israel. PBB memperkirakan 1,9 juta dari 2,4 juta penduduk Gaza telah mengungsi dari rumah mereka. Pengeboman dan bentrokan hebat selama berbulan-bulan telah menyebabkan sistem kesehatan di Gaza berada di ambang kehancuran dengan sebagian besar rumah sakit tidak lagi berfungsi dan hampir 2 juta orang mengungsi. Setidaknya 30.000 orang berlindung di tengah reruntuhan setelah pasukan Israel menggerebek fasilitas medis tersebut bulan lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.